Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu kader sekalian? Hari ini kita mau membahas tentang kompetensi selanjutnya dari 25 kompetensi kader. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang menjelaskan paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup. Nah, sekarang kita akan masuk di dua materi sekaligus ya. Yang pertama adalah melakukan pencatatan dan pelaporan. Yang kedua, kita akan membahas tentang melakukan komunikasi efektif. Kenapa dua materi? Karena materi yang ini nggak terlalu banyak ya. Jadi kita pertama akan membahas tentang pencatatan dan pelaporan dulu. Oke, jadi siklus hidup itu ada 5 langkah ya Ibu ya. Jadi langkah pertama pendaftaran. Nah, seharusnya di pendaftaran itu ada ini ya, kita menggunakan kartu bantu, tapi sementara ini yang menggunakan kartu bantu kan hanya lansia. Nah, kemarin saya sudah pernah membagikan untuk yang balita gitu ya. Untuk yang ibu hamil juga ada. Nanti kita perlihatkan bentuknya seperti apa ya. Untuk yang anak sekolah, ini karena nggak semua posyandu itu bisa menghadirkan anak sekolah, jadi dan nggak semua posyandu punya posyandu remaja, jadi ya sementara ini yang saya beri itu hanya posyandu Delima ya, posyandu remaja Delima di Jan Wilis, Jalan Selamat ya. Hanya posyandu Mawar itu aja yang baru yang sudah dapat kartu bantu untuk remaja. Sementara yang lainnya saat ini karena belum bisa menghadirkan remaja di posyandu, jadi belum kita berikan kartunya. Nah, jadi langkah satu itu ada pendaftaran. Di pendaftaran ini remaja akan diberikan remaja, maksudnya sasaran kita ya, entah itu ibu hamil, usia dewasa, balita gitu ya, semua sasaran akan mendapatkan kartu bantu ini. Kemudian kartu bantu ini dibawa ke apa namanya? Ini pendaftaran ya. Jadi masing-masing itu punya kartu bantu. Ini kartu bantunya yang dari kementerian itu tulisannya terlalu kecil-kecil. Jadi kita pakai modifikasi kartu bantu yang dari punyanya Pemkot Malang ya. Jadi saya punya kartu bantu yang dari sana. Nah, terus ini langkah kedua. Langkah kedua itu adalah penimbangan dan pengukuran. Itu penimbangan dan pengukurannya sesuai dengan paket-paket layanan ya. Kalau ibu hamil yang diukur adalah lila dan tinggi badan. Dan berat badan ya. Lila dan berat badan. Kalau balita itu panjang badan atau tinggi badan dan berat badan. Lingkar kepala sama lila juga. Kalau lansia itu ada tensi. Tapi kalau kita di tempat kita mungkin kalau tensi itu terlalu apa namanya susah gitu ya. Kalau ada di meja dua, monggo bisa ditaruh di meja satu. Jadi sambil pendaftar sambil Nancy juga gitu ya. Nancy bisa di meja satu. Kemudian nanti diukur juga di meja dua ada lingkar perut ya. Kalau lansia dan usia dewasa itu kita ukur lingkar perutnya sama tinggi badan berat badan. Kalau tinggi badan misalkan dia sudah datang beberapa kali, kayaknya lansia dan usia produktif tinggi badannya tidak bertambah ya. Jadi mungkin bisa timbang saja gitu. Kemudian di meja ketiga itu ada pencatatan dan plotting. Nanti kita belajar tentang plotting ini ada video sendiri aja ya, karena ini cukup ribet gitu ya. Kalau dijadikan satu video sepertinya kurang. Kemudian setelah itu kita juga catat di buku KIA-nya gitu ya. Plotting di buku KIA dan juga nyatet di kartu bantu. Tuh, jadi kartu bantunya itu dibawa terus gitu ya, dibawa. Jadi ini menggantikan kitir yang biasanya ibu-ibu pakai gitu ya. Dibawa ke meja dua, terus di meja tiga dicatat oleh si kader yang ada di meja tiga. Kemudian setelah itu dibawa ke, nah ya dicatatnya di mana oleh si meja tiga ini. Kalau ada ini ya, register yang pernah saya berikan itu kalau usia produktif dan lansia itu bisa dicatat di situ. Atau bisa juga ditaruh di meja satu ya, karena di meja satu bagian lansia bisa ditaruh di situ. Kemudian selanjutnya di langkah 4 itu adalah pelayanan kesehatan. Ini memberikan TTD ya atau MMS ya sekarang kita pakainya. Kemudian memberikan imunisasi vitamin A kalau bulan Februari dan Agustus, obat cacing gitu ya. Makan tambahan PMT lokal ya kalau ada yang dapat PMT lokal gitu ya.
Ini periksa HB kalau buat yang remaja gitu ya. Sama screening TB, screening jiwa gitu dan lain-lain. Kemudian untuk yang lansia ada rapid test gula, TB, pengisian screeningnya banyak ya untuk lansia dan usia dewasa itu ada PUMA, ada untuk PPOK ya. PUMA itu kuesioner untuk ini penyakit paru obstruksi kronis. Kemudian ada screening jiwa, screening lansia. Nanti kita bahas lebih lengkap di eh, layanan lansia ya. Terus setelah itu di meja 5 itu adalah penyuluhan. Penyuluhannya itu spesifik ya, jadi sesuai dengan masalah masalah yang dihadapi oleh sasaran kita. Misalkan ibu hamil masalahnya mual muntah gitu ya. Berarti apa yang harus kita berikan gitu ya. Ibu menyusui misalkan ASINya sedikit gitu. Kita harus memberikan eh, penyuluhan apa? Jadi penyuluhannya spesifik. Nanti kita bahas di selanjutnya ya tentang penyuluhan ini. Kemudian, nah pencatatan ada di buku KIA, ada di kartu bantu, kemudian ada di aplikasi ASIK gitu ya. Dan chatbot WhatsApp ini masih dalam pengembangan ya, chat- chatbot, chatbot WhatsApp. Nah, sekarang kita masuk ke kartu bantu ya. Jadi kartu bantu ini yang punyanya Balita. Ini yang halaman depan ya, yang sudah saya bagikan kemarin. Saya besarkan dulu biar kelihatan. Nah, ini jadi yang diisi di sini ada nama anak, terus nicknya, tanggal lahirnya gitu ya. Berat badan lahir, panjang badan lahir, nama ibu, nama ayah, alamat, nomor HP, RT RW, kelurahan, dan kecamatan gitu ya, umurnya. Ini diisi. Terus habis itu di sini tanggal posyandunya diisi, ASI eksklusif. Misalkan dia masih 0 sampai 6 bulan, di sini ditulis ya atau tidak aja di sini ya. Terus habis itu di sini diisi juga ya atau tidak di komposisi MPASI-nya sesuai nggak sama umurnya. Itu nanti kita bahas ya di ini ya, di materi selanjutnya ya di layanan bayi dan balita. Kemudian jadi tinggal ngisi aja nih YT gitu ya. Tinggal kalau iya ya tulis. Kalau ASI aja apa nama apa pakai sufor. Kalau sufor ya di sini tulis T gitu ya. Terus habis itu ini imunisasi ya. Imunisasi jangan buka di buku KIA-nya. Jadi buku KIA ini yang halamannya bagian imunisasi ya. Di Nah, ini ya. Jadi kalau ini sudah ada terisi tanggal gitu ya, itu berarti sudah dilaksanakan. Kalau belum ada tanggalnya, belum ada tanggalnya belum ada tulisan tanggal di sini berarti belum dilaksanakan gitu ya. Nah, di sini dengan tinggal tinggal isi di buku kartu kartu bantu ini tinggal diisi. Kalau sudah berarti Y gitu ya. Ini HB ya. Jadi jangan cuman lihat umurnya aja. Lihat di sini. Nah, ini umur 0 gitu ya. Umur 0 kan imunisasinya ini 0 ini 0 saat sampai kurang 24 jam. Ini sudah ada isinya, sudah ada tanggalnya, berarti sudah dilaksanakan. Berarti ini ditulis Y gitu ya. Yang 1 bulan ya, lihat di sini. Ini sudah ada isinya gitu ya, sudah ada tanggalnya. Atau kalau telat mungkin di daerah sini tanggalnya. Itu berarti sudah dilaksanakan. Jangan tulis Y gitu ya. Kalau belum ya ditulis T kayak gitu. Seterusnya ya umurnya yang sesuai umurnya ada di sini 12 bulan. Misalkan datang anak usia 12 bulan. Berarti jangan lihat di buku KIA ini umur 12 bulan. Umur 12 bulan di sini. Ini imunisasinya yang ini. Ini sudah dilakukan belum yang imunisasi yang di tanggal ini, yang PCV3 ini. Kalau belum, berarti ya ditulis di kayak gitu. Terus vitamin A ini ya untuk bulan Februari dan Agustus gitu ya. Yang merah ini diisi ya sama tidak aja, diisi ya sama tidak. Ini obat cacing juga diisi ya sama tidak. Kemudian untuk PMT lokal gitu ya, kalau dapat ditulis ya, kalau enggak ditulis T gitu ya. Kemudian di halaman baliknya. Nah, di halaman baliknya ini yang diisi adalah ini.
Diisi waktu waktu pemeriksaan ya, waktu posyandunya tanggal berapa, terus habis itu usianya waktu posyandu itu berapa bulan gitu ya. Terus ditulis di sini berat badannya sama panjang badannya. Ini lingkar kepala, yang ini nilainya gitu ya. Kalau yang ini apa namanya? Yang ini diisi sama bidan. Ya, ini juga yang lain, yang ini diisi sama bidan ya. Jangan cuma ngisi yang ini aja. Berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, ini dalam senti ya. Terus habis itu edukasinya apa nanti? Yang ini yang ngisi Bu Bidan. Jangan cuma ngisi itu aja. Jadi waktu di meja dua, kan habis pengukuran langsung dicatat di sini, di berat badan, panjang badan, lingkar lengan atas sama lilanya gitu ya. Jadi nanti di meja tiga itu sudah ada catatannya. Ini bisa menggantikan kitirnya jenengan yang biasanya jenengan pakai itu kan. Pakai kitir kan jenengan biasanya. Nah, itu ditulis di sini aja di kartu bantu ini. Nanti yang nulis di buku KIA adalah yang ada di meja tiga yang plotting gitu ya. Terus habis itu ini untuk ibu hamil ya. Kita besarkan dulu. Nah, ibu hamil sama ya, ada nama, NIK, tanggal lahir, nama suami, alamat, nomor HP, ini anak keberapa, jarak dengan kehamilan sebelumnya berapa, tinggi badan, berat badan, IMT prakehamilan, ini yang ngisi Bu Bidan ya. Terus habis itu RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan lain-lain. Nah, ini status screening TB, jadi diisi aja tahun berapa, terus habis itu ini diisi ya atau tidak gitu ya. Batuk terus menerus gitu ya. Isi ya gitu ya. Kalau tidak ya diisi tidak. Demam lebih dari 2 minggu ya. Kalau enggak ya diisi tidak. Berat badan tidak naik atau turun 2 bulan berturut-turut diisi ya. Kalau enggak diisi tidak. Kontak erat dengan pasien TB ini maksudnya pernah nggak ketemu pasien TB di rumahnya atau di tetangganya atau siapa gitu ya. Kalau enggak ya enggak gitu. Terus di sini diisi waktu posyandu gitu ya. Usia kehamilannya berapa minggu waktu datang, berat badannya berapa, kenaikan BB sesuai atau tidak gitu ya. Kalau ini kayaknya yang ngisi anu ya, bu bidannya ya yang ini ya. Kalau jenengan cukup ngisi berat badan, lingkar lengan atas sama tensi gitu ya, sama nanti konsumsi TTD gitu ya ditanyain itu dilihat di bukunya gitu ya, buku KIA. Buku KIA yang bagian ibu hamil di halaman depan ya. Nggak ada ya. Nah, ini ya. Ini kantor kontrol minum TTD, ini ibunya disuruh nyentang. Ini sudah minum. Jadi ini mulai dari bulan pertama kelahirannya. Biasanya kan ibu hamil itu taunya setelah 1 bulan ya biasanya. Mungkin mulainya di sini misalnya. Kalau mulainya di sini bisa dicantang. Hari ini minum 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 gitu ya. Jadi jangan lihat di sini. Oh, ternyata dicantang gitu ya. Berarti dia minum. Tuh. Nah, ini berarti konsumsi TTD anu sesuai gitu ya. Terus PMT kalau kek ya, kalau kek dapat PMT, kalau enggak ya enggak gitu ya. Kelas ibu hamil sudah ikut apa belum di sini, dicatat di sini Bu. Jadi kita bisa tahu nanti ini yang sudah ikut siapa ya, yang belum ikut siapa itu kita bisa tahu. Terus habis itu edukasinya ini yang isi Bu Bidan ya. Masalah kesehatan Bu Bidan juga, rujuk juga Bu Bidan. Tuh, jadi jangan ngisi yang di sini. Terus habis itu di belakangnya, nah ini yang ibu nifas ya. Jadi ibu hamil, ini depannya ibu hamil, belakangnya itu ibu nifas. Nah kalau ibu nifas, kita besarkan dulu. Nama gitu ya, sama ya. Gak usah diisi lagi kalau depan belakang. Nama, nik, nama suami, alamat gitu ya, tanggal bersalinnya tanggal berapa, tempatnya di mana, anak keberapa, nama, anak, tinggi badan, berat badan gitu ya. Ini tinggi badan sama berat badannya anak ya.
bukan tinggi badan berat badan ibunya. Terus habis itu ini diisi seperti sebelumnya, screening TB. Nah, ini di waktu pelayanan berat badan, lingkar lengan atas ya, tekanan darah, vitamin A gitu ya. Kalau ibu menyusui dapat vitamin A ya. Cuma satu kali ya. Terus menyusui atau iya atau tidak. Kalau YT ini berarti diisi salah satu Y. Kalau iya tidak berarti tidak gitu ya. Pasca KB pasca persalinan jenisnya apa? IUD gitu misalnya tulis di sini. Edukasinya tergantung masalahnya. Ini yang isi bidan. Bermasalah, dirujuk. Nah, sudah cukup. Itu yang buat ibu hamil sama ibu menyusui. Terus habis itu ini buat remaja. Ya, ini yang buat remaja. Saya Sunda. Saya tapi pindah aja. Tak pindah. Nah, kalau di sini ini untuk apa? Untuk remaja ya. Ini tidak semua posyandu ada posyandu remajanya. Di Pare cuman ada posyandu Delima ya di Jalan Selamat. Tapi ibu-ibu kader juga bisa kalau mau buka posyandu remaja juga bisa, gitu ya. Tapi anak-anak kita kalau pagi di sekolah masalahnya ya. Nah, ini yang diisi nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah sama ibu, alamat, nomor HP, RT RW, kelurahan, sama ini ya, penyakit. Dia punya penyakit apa dilingkari di sini. Ini penyakit keluarga, kalau ini yang diri sendiri. Nah, ini ya, memiliki masalah di rumah gitu ya. Ya atau tidak. Jadi misalkan dia broken home atau apa gitu ya. Itu baru diisi ya gitu ya. Ini diisi ya atau tidak aja. Memiliki masalah dengan pendidikan atau pekerjaan gitu ya. Ya, kalau nggak ada ya. Terus memiliki masalah dengan pola makan gitu ya. Senang makan atau nggak mau makan gitu ya. Memiliki masalah dengan aktivitas gitu ya. Kemudian ini memiliki masalah dengan obat, narkoba ya, pengguna narkoba. Terus habis itu memiliki masalah dengan kesehatan seksual gitu ya. Kemudian memiliki masalah dengan keamanan. Ini mungkin buat yang ini ya, anak-anak jalanan itu ya. Memiliki keinginan bunuh diri, depresi, bahaya ya. Diisi Y atau T. Nah, ini untuk screening TB-nya ya sama seperti sebelumnya. Terus di sini ada penyakit ya, untuk screening penyakit tidak menular, anemia. Ini nomor, isi nomor 1 gitu ya, bukan nomor 1. Terus habis itu diisi tanggal posyandunya, tahun, bulan, sama tahun, tanggal, bulan, tahun. Terus habis itu berat badan, tinggi badannya. Terus ini indeks massa tubuh nanti yang ngisi ini ya, apa namanya, petugasnya ya. Lingkar perut. Lingkar perut ini diukur juga. Terus tekanan darah. Terus ada gula. Kalau diperiksa ya, kalau nggak diperiksa nggak usah diisi. Kadar HB khusus buat putri, kalau diperiksa, kalau nggak diperiksa ya dikosongin aja. Terus jenis edukasinya hari itu diedukasi apa. Terus dia punya masalah kesehatan apa, ditulis di sini. Udah. Ya, ini sama, ini mak dipotong. Kartu bantu selanjutnya, ini yang untuk lansia yang sudah kita pakai ya di posyandu. Ini nama, NIK, tanggal lahir sama umur, alamat, nomor HP, status perkawinan, pekerjaan, nama wali, ini nama anaknya ya, nama atau yang tinggal serumah siapa, sama nomor HP. Terus yang ini RT RW, kelurahan, kecamatan, rawat penyakit ya, dilingkari yang ada, yang keluarga ya. Kalau yang diri sendiri juga dilingkari. Di sini, nah ini screening Puma gitu ya, screening Puma itu untuk
usia untuk yang merokok usia lebih dari 40 tahun. Nah, ini diisi dengan skornya sesuai dengan ini ya. Kalau perempuan 0, kalau laki-laki 1. Usia usia berapa ya? Usia 40 sampai 49 0, 59 1 gitu ya. Merokok kalau enggak 0 gitu ya. Satu bungkus satu, terus habis itu kalau kalau 20 sampai 30 bungkus per tahun ya ini ya, per tahun. Nah, ini nanti diisi skornya. Nah, ini sering nafas pendek ketika jalan cepat atau datar gitu ya. Terus kesulitan mengeluarkan dahak. Nah, nanti kalau skornya lebih dari 6, ya 6 atau lebih itu berarti berisiko PPOK, berarti harus dikurangi jumlah rokoknya gitu. Screening TB sama screening indera ini sudah pernah saya jelaskan ya, yang jadi jarak 6 meter pakai kertas kita hitung jari gitu ya, 1 2 3 nanti disebutkan. Terus yang ini tas berbisi itu sudah pernah saya ajarkan juga, itu dibisikkan gitu ya kata-katanya, nanti orangnya bisa jawab apa enggak gitu, dengan kiri dan kanan. Nah, ini screeningnya gitu ya, ini tanggal datangnya tanggal berapa, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, ini yang ngisi perawatnya ya. Terus habis itu lingkar perut, terus tekanan darah, gula, kalau dites gula ya. Kalau enggak ya dikosongi gitu ya. Kontrasepsi ini buat khusus usia produktif ya, kalau pakai pakai KB apa IUD, implan dan lain-lain. Terus edukasi tergantung masalahnya apa ya. Nah, ini buat yang sekilas. Sekilas ini nanti saya bahas lebih detail di layanan lansia aja ya. Nah, videonya sudah terlalu panjang ya. Sekilas itu intinya nanti ini diisi ya atau tidak ya. Ya atau tidak. Jadi yang bagus adalah pada saat jawabannya itu ini ya. Jadi terdapat lebih atau dari satu jawaban ya. Kalau jawabannya tidak semua, berarti yang bagus gitu ya. Terus ini ada SRQ 20, ini screening jiwa ya. Jangan tanyakan pertanyaan ini jawabannya apa gitu ya. Jawabannya kalau iya berarti 1, kalau tidak berarti 0. Nanti kalau jawabannya itu lebih dari 6, jawaban ya gitu ya, dari dan nomor 17 ini pertanyaan untuk mengakhiri hidup ya. Ini ada jawaban ya gitu ya, berarti harus dirujuk gitu ya. Kalau yang ini sekilasnya nanti kita jelaskan di layanan lansia ya, khusus di layanan lansia. AKS ya, jadi aktivitas sehari-harinya itu dia bergantung atau mandiri gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di layanan lansia. Nah, selanjutnya materi selanjutnya nanti kunjungan rumah ini kita bahas nanti aja di video selanjutnya. Nah, ini untuk melakukan komunikasi efektif ya. Jadi komunikasi efektif kita pakai singkatan ya, namanya SAJI. SAJI itu singkatannya adalah salam. Jadi pada saat kita melakukan komunikasi pada pasien, yang pertama dilakukan adalah salam. Kemudian ajak bicara. Ajak bicara itu Bapak Ibu yang bertanya, mereka yang menjawab. Kemudian Bapak Ibu mendengarkan. Itu ya. Setelah itu jelaskan dan bantu. Jadi setelah dia menyampaikan masalahnya seperti ini begini. Nah, itu setelah kita mendengarkan baru kita menjelaskan dan membantu. Setelah itu baru diingatkan gitu ya. Diingatkan apa yang diingatkan sesuai dengan ini apa namanya? Sasarannya ya. Kalau ibu hamil ya diingatkan minum tablet tambah darah gitu ya. Kalau balita diingatkan tentang MPASI-nya gitu, misalkan ibu hamil, ibu menyusui diingatkan tentang makanannya gitu ya untuk meningkatkan produksi ASI. Kalau lansia juga diingatkan makanannya harus menghindari gula, garam dan lemak dan lain-lain. Ingatkannya itu tergantung dari masalahnya. Nanti kita bahas lagi. Sekian videonya, sudah cukup panjang. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya.